jawab orang-orang dewasa yang sering pura-pura lupa. Aku datang sebagai perempuan yang menolak lupa. FJPI dan Yayasan Literasi Ranggi beserta Teater sepakat berkolaborasi untuk menciptakan sebuah panggung kesenian di latar belakangi bencana pada beberapa waktu yang lalu. Pikiran kami letih, kami mau tidur. Pementasan pada hari ini semacam bentuk pelebaran dari media yang di jurnalisme sendiri. Artinya selama ini mungkin para khalayak atau masyarakat membaca berita. Nah, ini suatu lompatan, saya kira sebuah lompatan yang baik. Bentuk jurnalisme itu hampir sama dengan teater sebagai pengkabar. Makanya ini matching digabungkan. Artinya teater juga harus membuka diri dengan peluang-peluang dengan isu-isu yang lain. Untuk ini kan tentang bencana, mungkin besok tentang kemiskinan, besok tentang politik, besok tentang apa lagi. Banyak isu yang bisa. Tapi ini kan gaya. Bentuk lembaga itu bisa berkembang sangat pesat. Media itu bisa disegarkan, di-refresh dengan gagasan ini. Ini salah satu bentuk gagasan dari jurnalisme. Ketika air datang, perempuan bertahan. Ini berawal dari kegelisahan. Kegelisahan saya waktu dulu juga pernah meliput tsunami, bagaimana bencana terjadi, dan kali ini justru lebih besar dari tsunami karena tidak ada bantuan dari luar, pemerintah tidak. Ketika bencana terjadi, perempuanlah yang paling jadi ada garda terdepan. Karena perempuan walaupun dia trauma, tapi dia harus bisa menguatkan keluarganya, orang-orang terdekat, anak-anaknya. Jadi memang setiap terjadi bencana, musibah itu yang paling rentan adalah perempuan dan anak. Makanya saya fokus mengangkat ini dari sisi perempuan. Fotografer yang juga punya tim di Suara Ketiga terlibat dalam pementasan. Karya itu masuk dan lebur dalam pagelaran. Itu menarik, buat saya menarik. Itulah rupa yang dihidupkan dalam format visual. Itu juga menghantarkan emosi kepada penonton. Oh, penonton yang mungkin tidak pernah eksodus melihat peristiwa yang sebenarnya, mereka pada tercekat diam. Mungkin itu juga salah satu bentuk mereka usai pagelaran mereka terduduk, lemah, letih, atau melihat, atau takjub, atau sedih. And then untuk secara visualnya aku juga udah beberapa kali, kayaknya 2 kali nonton dari Medan Theatertronic. Terus dari aku suka sih kayak mereka masukin anak-anak kecil, itu aku suka banget. Terus kayak cara mereka ngasih beberapa detail yang sebenarnya tuh cuma beberapa detik doang tadi masuk di situ, tapi jadi berkesan buat kita yang nonton. Nah itu aja sih kesan pesannya, happy, dan harapannya sih pengen ada lagi ya teater-teater itu, kita masih tertarik untuk nontonnya. Bahwasanya setiap bencana pasti ada sebab akibatnya.
Ini semacam kita gedor adalah kesadaran dan penyadaran bagi masyarakat luas. Ada sesuatu yang lumpuh di alam, itu akibat ulah manusia. Dan tanda petik mungkin ada yang berbuat kejahatan itu. Nah ini bagaimana bisa kita sadarkan untuk dihentikan. Dan itu tidak boleh dihentikan hanya dengan berdiam diri dan hanya kita bisu. Tugas para jurnalis seperti dalam dialog, kalau mau mimpi jangan banyak tidur, apalagi kaum jurnalis. Beritakan berita yang benar, situasi yang benar. Tidak boleh kita tutup mulut. Saya kira itu.